Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini materi kita akan mempelajari tentang naratif teks. Kita akan masuk ke definisi dari naratif teks. Nah, sebelumnya what is narrative text? Jadi narrative text itu a type of text that tells an imaginative story or describes a sequence of events. Jadi naratif itu mempelajari atau menceritakan tentang imajinatif atau cerita imajinasi atau mendeskripsikan sequence of events atau sequence of event. Jadi naratif teks itu kita mempelajari atau menceritakan kembali imajinasi kita. Kita juga bisa menggunakan imajinasi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke types of narrative text. Jadi banyaknya dari naratif teks itu juga banyak dari modelnya ya. Tapi saya akan memasukkan 5 saja, yaitu nomor 1 fairy tales atau menceritakan tentang cerita khayalan. Nomor 2 itu horror atau cerita seram. Yang ketiga itu myth atau mitos, ya seperti Zeus atau yang lain-lain. Legend, kalian sudah pasti tahu apa itu legend, yaitu legenda. Dan juga fable atau cerita hewan. Jadi masih banyak contohnya lagi ya dari types of narrative. Tetapi untuk kali ini saya akan memberikan hanya untuk 5 saja. Kemudian kita akan masuk ke social function dari narrative text. Jadi social function dari narrative text itu, social function of narrative text is to entertain or inform dari the by presenting a series of events. Seperti yang kalian bisa lihat ini, entertain or inform dari the by presenting a series of events. Menghibur. Jadi narrative text ini social function-nya itu seperti menghibur si pembaca atau pendengar agar yang dibacakan itu terhibur karena imajinasi kan, ya. Menceritakan tentang imagination dari si penulis. Selanjutnya kita akan masuk ke generic structure dari narrative text. Di generic structure dari narrative text itu ada 3 ya, yang utama dari si narrative text ini, yaitu ada orientation, complication, dan juga resolution. Untuk yang pertama, yang pasti itu orientation atau pengenalan, yaitu the introduction of the character, place, and time to the story. Yang kedua adalah complication atau masalah, yaitu tells about the problem of the character in the story. Yang terakhir itu adalah resolution atau tells about the solution of the story atau permasalahan yang sudah diselesaikan. Kemudian kita akan masuk ke language features dari narrative text. Jadi tidak lupa juga ya, dari narrative text itu mempunyai language feature. Yang pertama itu pasti ada simple past tense, yaitu narrative texts are usually written in the past tense because they tell events that have already happened. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena narrative text itu sudah diceritakan atau sudah diceritakan, already happened, sudah terjadi di masa lampau. Makanya di language feature ini narrative text menggunakan simple past tense tell event that have already happened atau yang sudah terjadi. Selanjutnya ada language feature, yaitu direct speech ya. Jadi di narrative text itu tidak lupa ada si direct speech. Apa itu direct speech? Yaitu stories often include conversation between characters using quotation marks. Jadi direct speech itu semacam conversation ya, atau percakapan satu orang, 2 orang, atau bisa lebih dari 2 orang between character using quotation mark atau menggunakan tanda baca. Contohnya dari language feature direct speech itu the example, the witch said I will curse you. Itu kan ada tanda baca I will curse you. Selanjutnya setelah ada direct speech itu kita akan masuk ke dalam action verb di dalam language feature dari narrative text. Jadi apa itu action verb? The
describe action or event in that story. Jadi mendeskripsikan tentang aksi atau event di dalam cerita tersebut, di dalam cerita si naratif teks tersebut. Action verb aksi. Jadi contoh dari action verb ini, for the example is he ran to the forest. Jadi dari action verbnya itu adalah run atau lari. Sama-sama banyak sekali. Jadi dari action verb language feature ini. Yang selanjutnya kita ada adverb of time. Sebelumnya kita mempelajari tentang action verb di dalam language feature narrative text. Selanjutnya kita ada adverb of time. Adverb of time is used to describe when an action happens in a story. It helps to show the sequence of events in a narrative text. Jadi adverb of time itu waktu atau tanda dari waktu di narrative text tersebut. Ya, itu when an action happen in the story. Jadi aksi yang terjadi di dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir dari language feature dari narrative text, yaitu time conjunction. Apa itu time conjunction di language feature narrative text? Di narrative text, these words help to organize events in chronological order. Jadi time conjunction itu wajib atau harus ya yang ada di narrative text. Jadi kalau tidak ada, ceritanya kayak amburadul, jadi tidak menyambung satu sama lain gitu. Jadi for example itu once upon a time, then after that, suddenly, finally. Dan moral value refers to the lesson or message that the story teach the reader. In narrative text, moral value helps shape the reader's understanding and rapport. Terima kasih semuanya, itu materi yang bisa saya berikan, yaitu narrative text. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.